saat ini begitu ya, saya akan lebih mengamati bagaimana sentimen domestik juga ikut mempengaruhi pergerakan dari pasar keuangan kita. Sebetulnya seberapa besar persentase dari sentimen-sentimen yang terjadi di domestik dan juga fundamental ekonomi bangsa kita yang juga turut mempengaruhi pasar keuangan dalam negeri kita? Silakan Pak Ridwan. Iya, jadi pasar keuangan kita tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan juga tingkat suku bunga Amerika ya. Kalau langsung to the point aja, memang kita melihat bahwa kebijakan terutama untuk Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunganya itu tergantung dari kebijakan Federal Reserve juga. Kalau memang Federal Reserve itu nanti akan mulai memangkas suku bunganya, let's say di bulan September, tentunya kita mengharapkan Bank Indonesia pertama-tama juga mungkin akan mengikuti kebijakan Fed. Jadi kita berpandangan bahwa kalau Fed menurunkan suku bunga, kita akan juga mengalami hal yang sama. Jadi BI juga kembali akan menurunkan suku bunganya. Tetapi transmisinya tentunya tidak perlu mengikuti target Fed yang nanti pas di bulan September misalnya diturunkan, itu baru diturunkan. Tapi biasanya pasar itu akan bereaksi lebih cepat ya. Sehingga kita melihat pertama-tama kurs rupiah terhadap US dollar juga sudah mengalami penguatan. Sejak beberapa hari ini pasar sudah memperkirakan data yang keluar itu memang inflasi Amerika melandai, sehingga kurs rupiah terhadap US dollar itu sudah mengalami penguatan, bahkan sekarang sudah berada di level 16.200 ya, di bawah 16.200. Dan kemudian kita melihat nanti ke depannya tingkat suku bunga Bank Indonesia juga kemungkinan akan diturunkan sesuai dengan sejalan dengan penurunan dari tingkat suku bunga Fed ya. Kemudian kita melihat dengan adanya penurunan suku bunga diharapkan ya nanti transmisinya akan ke perbankan dahulu, di mana mungkin perbankan juga akan kembali menurunkan suku bunganya, baik suku bunga deposito maupun juga suku bunga kredit. Dan kita melihat dengan adanya penurunan suku bunga ini, kita cukup optimis bahwa ekonomi Indonesia akan kembali bergairah. Ditambah lagi dengan mungkin kita ada momentum pemilihan presiden yang nanti akan dilantik di bulan Oktober, dan pemerintahan yang baru ini biasanya pemerintahan yang baru itu akan mendorong ekonomi supaya lebih bergairah lagi ya, supaya lebih tumbuh lagi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah nanti kita harapkan juga akan bisa membantu ekonomi Indonesia untuk kembali bertumbuh. Gitu, Mas Oke, Bram. baik. Anda menyebutkan berbagai jenis faktor begitu ya, di mana saya akan pecah satu persatu. Kami akan mengamati seberapa besar tentunya peluang Bank Indonesia dapat memangkas suku bunganya terlebih dahulu lebih cepat daripada pemangkasan suku bunga The Fed apabila terjadi di bulan September, Pak Ridwan. Oke, kalau untuk lebih cepat dari pemangkasan suku bunga Fed, kita sih melihat kemungkinan itu mungkin cukup kecil ya, karena biasanya kita Bank Indonesia cukup berhati-hati, ingin memastikan bahwa memang Fed itu akan menurunkan suku bunga, bahkan mungkin menunggu sampai Fed betul-betul menurunkan suku bunganya, baru Bank Indonesia itu biasanya akan menurunkan suku bunga. Jadi kita biasanya tidak mendahului dari Federal Reserve juga, supaya kebijakan suku bunga ini memang harus dilakukan secara hati-hati, secara prudent, jangan sampai nanti ya kita nggak tahu ya ada apalagi yang akan terjadi ke depannya, kan lebih baik menunggu data-data yang keluar dan lebih menunggu kepastian bahwa Fed memang akan menurunkan suku bunga, baru BI akan menurunkan suku bunga. Jadi kalau kami melihat sih BI tetap akan menunggu kepastian dari Fed untuk menurunkan suku bunga, baru kemudian kita akan mengikuti untuk penurunan suku bunga BI, gitu Mas. Oke, Pak Ridwan, tapi narasi yang tersebar begitu ya di para pelaku pasar melihat secara fundamental ekonomi bangsa kita sebetulnya cukup bagus. Kalau dilihat juga dari tingkat inflasi kita yang masih dalam angka-angka yang cukup terjaga. Sebetulnya apa saja kiranya yang akan terjadi atau akan menimbulkan dampak apa apabila pemangkasan suku bunga di Bank Indonesia terjadi lebih dulu ketimbang pemangkasan suku bunga The Fed? Ya, memang data-data Indonesia yang terakhir keluar ini cukup baik ya. Inflasi kita juga sudah melandai, jadi memang itu merupakan satu indikator bahwa sebetulnya untuk BI bisa menurunkan suku bunganya itu lebih ada justifikasi dari data-data yang keluar ya. Tetapi ya kalau skenario itu terjadi, tentunya kita mengharapkan bahwa eh, capital inflow akan masuk kembali ke Indonesia, ya kemudian yield dari obligasi juga tentunya akan turun, ya. Eh, ya diharapkan transmisinya itu
ke suku bunga di perbankan ya. Kita melihat kalau transmisi itu bisa terjadi lebih cepat tentunya akan lebih baik ya. Ekonomi akan lebih bergairah dan pada akhirnya kita mengharapkan daya beli dari masyarakat ini akan kembali menguat ya karena kita melihat daya beli masyarakat itu beberapa bulan belakangan ini juga akan sedikit menurun ya. Kita mengharapkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah nanti termasuk kebijakan BI itu akan pada akhirnya ya akan memperkuat daya beli masyarakat ya secara keseluruhan begitu Mas. Oke, baik. Ini menarik Anda membahas terkait tingkat daya beli, lalu juga defisit fiskal yang melebar, dan juga transmisi atau transisi pemerintahan kita dari presiden yang saat ini dan juga presiden terpilih 2024-2029. Sebenarnya hal-hal tersebut atau faktor-faktor tersebut akankah memberikan distorsi tersendiri kepada pasar keuangan kita, Pak Ridwan? Iya, kalau menurut kami sih pemerintahan yang baru sebetulnya seharusnya melanjutkan dari pemerintahan yang lama ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang prioritas itu atau kebijakan-kebijakan intinya itu sebetulnya melanjutkan dari kebijakan pemerintah yang lama. Jadi kita cukup optimis bahwa pembangunan di Indonesia itu akan arahnya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah yang lama. Namun memang kita perlu cermati beberapa hari belakangan ini banyak berita yang keluar mengenai adanya kemungkinan untuk menaikkan rasio hutang Indonesia ya terhadap PDB kita menjadi sampai mungkin 50% ya atau di atas 40% begitu. Nah ini yang memang harus kita cermati apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi dengan adanya peningkatan dari rasio hutang Indonesia ini menjadi misalnya let's say menjadi 50% gitu. Itu yang memang kami selaku pelaku pasar masih belum mendapat gambaran yang cukup jelas apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diambil terkait dengan penggunaan dana dari peningkatan rasio hutang ini, gitu Mas. Oke, baik. Di berbagai macam dinamika dan juga sentimen yang telah kita bahas begitu ya Pak Ridwan, sebetulnya akankah juga mempengaruhi portofolio dari Panin Asset Management saat ini? Iya, tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi pasar ya ke depannya di dalam portofolio kita. Kita berpandangan untuk ke depannya suku bunga Amerika akan turun, kemudian akan dilanjutkan dengan penurunan suku bunga bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, itu fenomena yang pertama. Kemudian dengan adanya penurunan suku bunga ini kita melihat ekonomi ke depannya akan kembali meningkat. Tentunya ke dalam penyusunan portfolio kita menyesuaikan dengan kondisi tersebut, Mas. Jadi ya mungkin kalau di dalam portofolio kita karena kita melihat arah pasar ini lebih optimis ya untuk obligasi kita tentunya akan menyesuaikan portfolio kita untuk bisa memaksimalkan hasil investasi dari penurunan suku bunga ini.